Awal kali melihat RS Micron Saber 14 Zoom ini, saya sudah terkesan banget dengan desain, cat, dan finishingnya. Menurut saya ini keren banget ya untuk raket di harga 400 sampai 500 ribuan. Tapi kalau cuma sekedar keren di desain, cat, dan finishingnya aja ya buat apa ya? Tapi tenang, performa yang diberikan raket ini tuh layak untuk diperhitungkan. Dan nggak sebatas itu aja ya, raket ini tuh juga nyaman dan enak dipakai. Terlebih raket ini tuh adaptasinya tuh mudah. Nggak berlebihan kalau kemudian saya menyebut ini adalah salah satu raket andalan RS di tahun 2023. Ada beberapa raket baru yang dikeluarkan oleh RS ya dengan seri Micron Saber Zoom ya. Ada 7, 8, 9, 10, 12, dan 14 ini sendiri ya. Kalau saya lihat di spesifikasinya untuk yang 7, 8, dan 9 itu masuk tipe all-round, kemudian yang 10 dan 12 itu masuk tipe power. Sementara yang 14 ini dia masuk tipe speed ya. Alasan saya mengambil yang RS Micron Saber 14 Zoom ini, pertama ada teman yang merekomendasikan karena dia udah pakai duluan dan tahu spek dari RS Micron Saber 14 ini tuh sesuai banget ya, masuk dengan gaya main saya. Dan memang benar, berat dan balance point sesuai spesifikasi manufakturnya itu sesuai dengan gaya main saya. Berat 83 gram dan balance pointnya 293. Masuk banget dan jelas cocok di saya. Meskipun saya tahu ketika nanti saya ukur sendiri, belum tentu tuh nanti berat dan balance point-nya itu sesuai dengan angka yang tertera. Tapi tidak apa-apa. Oke, alasan kedua kenapa saya menyukai RS Micron Saber 14 Zoom ini itu karena desain, cat, dan finishingnya ya. Meskipun sebenarnya saya juga tertarik dengan yang RS Micron Saber 12 Zoom yang warna putih ya. Tapi berhubung saya lebih penasaran yang RS Micron Saber 14 Zoom ini, akhirnya saya pilih yang ini. Dan ketika barangnya nyampe, saya lihat dan saya cukup kaget juga ya dengan desain, cat, dan finishingnya. Ternyata ini tuh keren banget ya. Tapi ini sebenarnya masalah selera aja ya. Oke, sekarang lanjut untuk ke feel raketnya ya. Untuk detail raketnya kalian bisa tonton video saya sebelumnya untuk raket ini ya. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Biar tidak terlalu lama, karena pada video kali ini saya akan lebih membahas feel dan performanya aja. Oke, untuk feel yang saya rasakan dari raket ini itu tidak ringan banget dan juga nggak berat banget ya. Dan yang saya rasakan tuh pas di tangan dan terasa samar-samar tuh agak sedikit berat kepala ya. Dan waktu saya ukur sendiri ya, raket ini dalam kondisi kosongan beratnya tuh jatuh di angka 85 sekian gram dan juga untuk balance point-nya tuh ada di angka 297, 298. Jadi kalau diperhatikan dia agak lari ya dari spesifikasi manufakturnya ya, terutama di bagian balance point-nya. Dengan melihat balance point yang ada di angka segitu ya, 297, 298 itu sebenarnya jelas raket ini tuh harusnya berat kepala ya. Dan ya kalau ditambah berat 85 itu sebenarnya harusnya agak terasa berat ya. Tapi ini yang saya rasakan tuh tidak begitu terlalu berat kepala ya. Tapi itulah RS ya, karakternya itu memang seperti itu ya. Jadi sama seperti kebanyakan orang bilang ya di raket RS, itu raketnya kan kebanyakan 3U ya. Tapi feel-nya itu bisa jatuh di 4U ya. Itulah alasan kenapa saya ambil yang RS Micron Saber 14 Zoom ini ya, karena saya tahu ada kemungkinan itu nanti dia BP dan beratnya itu akan naik ya. Karena saya ingin mencari raket tuh yang enak dipakai buat apa aja ya. Makanya daripada saya memilih yang 12 Zoom, saya lebih memilih yang RS Micron Saber 14 Zoom ini. Kalau misal yang 10 atau 12 Zoom itu memiliki kecenderungan yang sama dengan yang ini tadi, yaitu berat dan balance point naik, ya menurut saya akan lebih enak buat main power aja ya. Yang lain jadi agak berkurang. Jadi kalian sebenarnya pilih aja ya sesuai dengan gaya main kalian ya. Mau main dengan banyak dominan di power atau lebih merata ya. Oke lanjut. Untuk stiffness-nya yang saya rasakan di raket ini tuh sesuai dengan spesifikasi manufakturnya, yaitu medium ke stiff ya. Kemudian untuk swing dan manuvernya menurut saya ini enak ya, nggak begitu berat. Meskipun berat dan balance point realnya tuh kayak tadi ya. Tapi kalau sesuai dengan serinya yaitu speed, ini sebenarnya kalau menurut saya ini agak kurang responsif ya. Jadi mungkin speednya ini akan lebih terasa buat kalian yang kelasnya mungkin lebih ke intermediate ke atas. Handling enak, untuk gripnya menurut saya ini nyaman di tangan ya. Kemarin waktu saya pada video pertama saya kira G5, tapi setelah saya ukur ya lingkar gripnya itu sedikit lebih kecil daripada G5 ya. Oke, untuk adaptasinya raket ini jelas mudah banget adaptasinya ya. Dan RS tahu saya memang raketnya kebanyakan mudah adaptasinya. Kemudian untuk gaya main, raket ini kan kalau sesuai spek kan masuk speed ya.
Dan kalau memang dapat sesuai spek ya, benar ya, di berat 83 dan balance point 293, mungkin akan memang kerasa speednya ya. Tapi kalau yang saya dapat ini rasanya lebih untuk ke all-round ke power ya, berhubung ini dapat berat 85 sekian dan balance point-nya ada di angka 297 sampai 298 ya. Jadi feel-nya tuh lebih kerasa all-round ke power kalau yang saya rasakan di raket ini. Penilaian saya untuk desain, cat, dan finishingnya ini menurut saya bagus banget ya. Untuk tension ini bisa sampai 30 lbs, tapi di raket ini kemarin saya request di 28 lbs, mesin digital, dibuat 4 simpul, dan menggunakan senar dari 166 X-Boost. Sekarang kita coba dengarkan hitting sound-nya guys. Oke, seperti itu hitting sound-nya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk stabilitas dari raket ini menurut saya ini bagus ya. Nggak kerasa getar atau goyang. Tenang buat bermain power ya, dan solid juga yang saya rasakan. Jadi ini enak buat main power. Transfer powernya menurut saya bagus ya. Oke, itu tadi ya feel raket yang saya rasakan. Sebelum kita lanjut membahas performa raketnya, ini sedikit ada cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Oke, check this out. Nah terus akhirnya itu kan nak tegoni, nah malah nak sepur. Aku terus terang paling banget terus tahu jadi ini. Baru bayi buat dikarep mulai, tapi udah burung gede soalnya. Kayaknya misalnya mulai pun jadi. Orang mesti pak, mau aku koyone di finansial jauh masuk karo karo duit mekor joko. Aku seminggu, kira aku capek. Karena sakos. Aku wis ya pak. Wis tak. Orang mencerat pak. Rendah berarti paling. Beberapa kali saya belum jualan hari bukan utama tadi nopong laku alam lain oke mandek nih bisa ngolerani kota berberangnya sedikit lain misalnya loh nih tidak ini kesel hilangnya begitu lah itu begitu itu misalnya pengen di mobil tiba terus merasa enaknya metik praktis ya metik sing jadi ngomong wah metik ini arah aku buktiin itu 10 ke atas nek metik dan juga umur metiknya pak, umur metiknya belum ada 10 tahun kan. Terus murah pak, mobil listrik itu murah, tapi selama turun menang. Lampunya itu kecil. Mungkin pikirnya mampu ngawal gede bapak umur kok apa ini yang pikirnya soalnya anak ekonomi itu udah matus kalau nyoba lagi tahunnya weh songon itu ya itu kan lampung dan dulu anak saya kan dulu 4 terus masih kecil-kecil tapi cukup nah pikir Berbicara soal performa raket ya, di harga 400 ribuan, menurut saya RS mampu menghadirkan raket dengan performa dan kenyamanan yang menurut saya seimbang ya. Cuma kalau menurut saya untuk yang benar-benar pemula, RS Micron Saber 14 ini agaknya kurang pas ya.
karena ini stiffness-nya itu dia medium stiff ya, jadi akan bakalan effort kalau menggunakan raket ini. Saran saya sih bisa ambil yang 7, 8, atau 9 zoom, itu lebih pas ya. Oke, sekarang untuk aspek performanya secara lebih detail ya. Untuk power, menurut saya ini enak ya, meskipun tipe speed, tapi menurut saya ini justru lebih enak untuk bermain power ya. Rasanya stabil ya, solid juga, dan terasa berisi ya. Saya kasih nilai 9,5. Untuk lob, menurut saya ini enak ya. Kemarin waktu saya coba nggak begitu terlalu effort ketika melakukan lob ya. Saya kasih nilai 9. Kemudian untuk drive, kalau sesuai serinya mestinya ini enak buat main drive ya. Tapi menurut saya ini swingnya agak kurang responsif. Sebenarnya wajar ya, karena berat dan balance point ketika kosongan itu beratnya 85 gram dan balance pointnya ada di angka 297-298. Jadi ya wajar kalau swingnya agak berat ya. Saya kasih nilai 8,5 ya. Untuk defense saya kasih nilai 8,5 juga. Sebenarnya secara umum ini untuk defense enak ya. Cuma kalau mau mengembalikan sampai ke area belakang ya, kalau saya pribadi sedikit butuh effort karena ini shaftnya sedikit agak kaku ya. Kalau di game-game awal nggak ada masalah, tapi kalau kurang fit itu baru kerasa ya guys. Oke, kemudian untuk drop shot saya kasih nilai 9 ya. Feel-nya itu pas. Untuk netting juga saya kasih nilai 9 juga. Untuk kontrol dan placing saya kasih nilai 9,5 ya. Shaftnya yang kaku ini bisa dimaksimalkan buat kalian yang kalau main itu juga mencari akurasi. Oke, itu tadi untuk penilaian dari beberapa aspeknya guys. Kesimpulannya, bagusnya raket ini tuh menyajikan desain dan performa yang menurut saya bagus ya. Enak untuk main all-round, dominan ke power ya, nyaman dan mudah juga dipakainya. Buat kalian yang pemula, ini lebih pas buat kalian yang kalau pemula itu gaya bermainnya itu banyak bermain power ya. Atau kalian yang intermediate ke atas itu yang gaya mainnya all-round, raket ini juga cocok. Dan mungkin malah kalian bisa akan merasakan speed ya kalau menggunakan raket ini ya. Untuk kurangnya, kalau di tangan saya ini speednya agak kurang kerasa ya, kurang responsif ya, cenderung biasa, nggak begitu istimewa. Oke, untuk video kali ini cukup sekian saya rasa ya. Kita membahas Micron Saber 14 Zoom ya. Semoga bermanfaat dan semoga aja nanti di lain kesempatan saya juga bisa mereview yang LS Micron Saber 10 atau yang 12 Zoom ya. Ditunggu aja ya. Semoga saya juga bisa nge-reviewnya dan nanti bisa kita komparasikan dengan yang ini. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.